Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tanda i'rab rafa ya, di bagian 9. Nah, kita akan lanjut pembahasan jurumiyahnya di video bagian 10 ini, memasuki kepada pembahasan tanda i'rab nasab ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi khamsu alamatin. Jadi tanda i'rab nasab ini dia mempunyai 5 tanda ya. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Nah, kelima tanda ini adalah, yang pertama adalah fathah, terus yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah kasrah, terus yang keempat adalah ya, dan yang terakhir yang kelima adalah membuang nun. Nah, dari yang kelima tanda ini tidak sembarangan gitu ya teman-teman menjadi tanda i'rab nasab. Dalam artian ada tempatnya masing-masing gitu ya. Fathah mempunyai tempat masing-masing untuk menjadi tanda i'rab nasab. Begitupun juga alif, begitupun juga kasrah, begitupun juga ya, begitupun juga membuang nun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kita akan bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah fathah ya. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'ah. Jadi fathah menandai kepada tanda i'rab nasab ini di 3 tempat ya. Di selain 3 tempat ini fathah tidak bisa menandai kepada tanda i'rab nasab. Ketiga tempat ini di mana saja gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah fil ismil mufradi, di isim mufrad. Di video sebelumnya udah saya jelaskan gitu ya apa itu isim mufrad, ya, tapi akan saya sebutkan lagi di sini. Ta'rif atau definisi daripada isim mufrad adalah ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini kalau di jurumiyah asma'il khamsah, tapi kalau di mutamimah itu asma'is sittah. Jadi yang namanya isim mufrad ini adalah bukan makna 2, bukan makna banyak, dan bukan yang menyerupai kepada isim yang bermakna 2 dan bermakna banyak, dan bukan juga daripada isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Bukan itu ya. Dalam artian isim yang bermakna tunggal, bermakna 1. Misalkan saya punya contoh amrun. Nah, ini kalau amrun ini sedang dibaca rafa. Nah, kita akan nasabkan, kita akan masukkan kepada contoh gitu ya. Doroba zaidun amran. Teman-teman fokus kepada lapan amron. Nah, amron ini dia dibaca nasab. Nah, kenapa dibaca nasab? Karena jadi maf'ul bih. Pembahasan maf'ul bih kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, setiap maf'ul bih kan dibaca nasab gitu ya. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Nah, seperti itu. Kenapa menggunakan fathah? Karena isim mufrad. Amron ini isim mufrad. Seperti itu. Di situ ada amron, di situ ada fathah ya. Wajam taksiri dan jama taksir gitu ya. Jadi tempat yang kedua adalah jama taksir. Nah, apa itu jama taksir? Jama taksir adalah mata ghayyara an bina'i mufradihi. Jadi isim atau kalimat yang berubah daripada bentuk mufradnya gitu ya. Misalkan mufrad ini bentuk tunggalnya. Misalkan saya mempunyai kalimat kitabun. Kitabun ini adalah kitab 1 ya, bentuk tunggal. Nah, kalau misalkan kita rubah jadi kutubun, kalau kutubun kitab banyak. Nah, kita akan ambil yang kutubun ini. Nah, yang kutubun ini adalah jama taksir teman-teman ya. Nah, kita akan masukkan ke contoh. Misalkan contohnya apa ya? Ishtaro itu kutuban. Seperti itu ya. Jadi kalau diterjemahkan gitu, ishtaro itu membeli aku, kutuban akan kitab-kitab. Nah, kutuban ini dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Seperti itu ya. Kenapa dibaca nasab? Karena jadi maf'ul bih ya. Dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah karena jama taksir. Nah, tempat yang ketiga adalah wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari'nya ini idza dakhala ahli nasibun. Fi'il mudhari yang dimasuki amil nawasib dan walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak tersambungi apapun belakangnya. Huruf belakangnya, huruf terakhirnya itu tidak disambungi apapun. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Saya mempunyai kalimat yadribu. Karena kan fi'il mudhari ini kalau di dalam tasrifan ini nomor kedua, doroba yadribu. Nah, yadribu ini memang dibaca rafa ya, karena memang fi'il mudhari ini marfu'un abadan. Nah, sekarang kita masukin amil nawasib. Amil nawasib misalkan saya ambil lan ya. Jadi lan yad riba. Nah, ini dibaca nasab karena dimasuki amil nawasib.
Nah, tanda nasabnya layadriba ini menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena fi'il mudhari, terus kemasukan amil nawasib, dan di sini walam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi dia tidak tidak tersambungi huruf belakangnya itu dengan apapun. Misalkan dengan domir tasniyah atau domir jama ya, tidak disambungi apapun gitu. Jadi belakangnya itu polos. Makanya yadriba, layadriba dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Karena fi'il mudhari walam yattasil bi akhiri syai'un, belakangnya nggak ada apapun, polos gitu ya. Dan dibaca nasab karena dimasuki amil nawasib. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama adalah fathah. Jadi fathah menandai kepada tanda i'rab nasab ini di 3 tempat. Di isim mufrad, di jamak taksir, dan di fi'il mudhari. Nah, sekarang setelah fathah tadi kan tanda i'rab nasab itu ada 5 ya. Setelah fathah adalah alif ya. Jadi alif menandai kepada tanda i'rab nasab. Wa ammal alifu, nah fatakunu alamatan lin nasbi gitu ya, fil asma'il khamsah. Jadi alif menandai kepada tanda i'rab nasab ini hanya di satu tempat, adalah di isim 5. Isim 5 ini kan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Nah, ini kalau abuka, misalkan abuka ini ketika dibaca rofa. Nah, sekarang ketika dibaca nasab, kita akan masukkan ke contoh, misalkan ro'a itu abaka. Nah, abaka dibaca nasab karena jadi maf'ul bih. Tanda nasabnya menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif? Karena isim 5. Gitu ya, seperti di situ ada abaka, itu di tengah-tengah ada alif ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga tanda i'rab nasab adalah kasrah. Ya, jadi tanda i'rab nasab yang ketiga adalah kasrah gitu teman-teman ya. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Nah, begitupun juga kasrah. Kasrah menandai kepada tanda i'rab nasab ini sama di satu tempat, teman-teman ya. Seperti alif tadi ya. Cuma satu tempat. Selain satu tempat ini kasrah tidak bisa menandai kepada tanda i'rab nasab. Nah, di mana di satu tempat ini adalah di fi jam'il muannatsis salimi, di jama' muannats salim. Jadi jama' muannats salim ini adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jadi lapad yang dijamakkan dengan alif dan ta. Alif dan ta ini sebagai tambahan. Contoh misalkan saya mempunyai kalimat al-muslimu. Kalau al-muslimu ini muslim laki-laki satu. Nah, kita jamak muannats salim kan, misalkan. Teman-teman jadi tinggal nambahkan alif sama ta di belakang. Al-muslimatu. Jadi kalau al-muslimatu ini muslimah perempuan banyak. Jadi udah pasti ya, perempuan banyak jamak. Nah, kenapa dinamakan dengan jamak? Karena maknanya banyak. Kenapa dinamakan dengan muannas? Karena perempuan gitu ya. Nah, kenapa dinamakan salim? Perhatikan perubahan dari al-muslimu ke al-muslimat ke al-muslimatu ini tidak ada perubahan. Hanya ditambahkan belakangnya alif sama ta. Seperti itu. Jadi mim mim, sin sin, lam lam, mim mim. Jadi gak ada perubahan. Ya, makanya ini dinamakan dengan jama' muannas salim. Karena jama' ini ada ada 2 ya. Ada jama' salim, ada jama' ghair salim. Nah, kalau jama' salim ya seperti ini tadi tidak ada perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk jama'. Nah, kalau jama' ghair salim ini ya seperti jama' taksir yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, maka al-muslimatu, nah kita masukkan ke contoh, misalkan ro'aitu al-muslimati. Jadi al-muslimati dibaca nasab. Nah, kenapa dibaca nasab? Karena jadi maf'ul, itu udah jelas ya. Ro'aitu di situ fi'il fa'il. Jadi al-muslimati dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan kasrah karena jama' muannats salim. Tanda i'rab nasab yang keempat adalah iya. Nah, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Jadi ia menandai kepada tanda i'rab nasab ini di 2 tempat ya, teman-teman. Yang pertama fit tasniyati di isim tasniyah wal jam'i dan jama'. Jama' mudzakkar salim maksudnya di sini ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah gitu ya? Isim tasniyah adalah madalla ala snaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i
wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatain nasbi wal jarri. Jadi yang namanya isim tasniyah ini adalah isim yang menunjukkan kepada makna dua ya, dan ditambahkan alif sama nun ketika rofa dan ditambahkan sama ya nun ketika nasab dan jar. Seperti itu teman-teman. Misalkan saya mempunyai contoh al-muslimu. Ini kalau al-muslimu ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jadi kalau al-muslimu, muslim laki-laki satu. Nah sekarang saya tasniyahkan, tinggal tambahkan aja alif sama nun di belakangnya ketika rofa ini ya. Jadi al-muslimani. Nah ini muslim laki-laki dua. Ini ketika rofa teman-teman. Nah sekarang kalau ketika nasab, ini teman-teman tinggal ganti alif kepada iya. Jadi al-muslimaini. Nah sekarang kita akan masukkan kepada contoh ro'aitu al-muslimaini. Nah makanya al-muslimaini di sini dibaca nasab ya. Ro'aitu melihat aku, al-muslimaini akan muslim laki-laki dua. Al-muslimaini di sini dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan iya. Nah kenapa dibaca nasab? Karena jadi maf'ul bih di situ ya. Nah di situ. Kenapa menggunakan iya di sini ya tanda i'rab nasabnya? Karena isim tasniyah. Ya. Nah terus iya menandai kepada tanda i'rab nasab juga di jamak mudzakkar salim gitu ya. Nah kalau jamak mudzakkar salim adalah al-lafdu gitu, adallu alal jam'iyati biwawin wa nunin fi akhiri fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jari. Jadi yang namanya jamak mudzakkar salim adalah lafad yang menunjukkan kepada makna banyak jamak ini ya, dengan tambahan waw dan nun di akhirnya ketika rafa, dan tambahan ya dan nun di akhirnya ketika nasab atau jar. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan masukin contoh. Misalkan saya punya contoh al-muslimu. Nah kalau al-muslimu ini bentuk tunggal, muslim laki-laki satu. Nah sekarang kita jamakkan, tinggal tambahkan waw sama nun di belakangnya, al-muslimuna. Ini kalau muslim laki-laki banyak. Nah ini kalau dibaca rofa. Nah kalau dibaca nasab, tinggal teman-teman tinggal teman-teman ganti aja si waw ini kepada iya. Jadi al-muslimina gitu ya, al-muslimina. Jadi seperti al-muslimina ini dibaca nasab ya. Maka kita akan masukkan ke contoh. Misalkan ro'aitu al-muslimina. Ro'aitu melihat aku, al-muslimina akan muslim laki-laki banyak. Seperti itu. Nah, al-muslimina dibaca nasab di sini karena jadi maf'ul bih jelas ya. Karena ro'aitu itu fi'il fa'il. Tanda nasabnya menggunakan iya. Kenapa menggunakan iya? Karena jamak mudzakkar salim. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang tanda i'rab tanda i'rab nasab yang terakhir adalah membuang nun gitu ya. Membuang nun. Wa amma hadfun nuni fatakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah. Jadi nun menandai kepada tanda i'rab nasab ini di fi'il yang 5. Nah, apa aja itu fi'il 5? Fi'il 5 ini adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina allati raf'uha bisabatin nun. Ya, jadi fi'il 5 yang ketika rofa ini dia menetapkan nun. Nah, makanya ketika nasab nunnya dibuang. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kita masukin misalkan kepada kita masukin amil nawasib lan. Lai yaf ala, dibuang, nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Yaf ala dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan hadfun nun, membuang nun. Kenapa dibaca nasab? Karena di situ jelas ya fi'il mudhari kemasukan amil nawasib lan. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dicerna karena durasi ini cukup panjang ya teman-teman. Barakallahu li walakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.